kebanyakan kita itu kadangkala disebabkan pekerjaan, teman sejawat. Kadangkala dikarenakan hobi yang sama, maka kita cinta sama mereka. Ada cinta yang dikarenakan rupa dan bentuk. Sedangkan cinta karena Allah Subhanahu wa taala ini ada tanda-tandanya. Yang pertama, kalau bicara cintamu itu karena Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Cinta karena Allah itu bertambah cintanya ketika bertambah ketaatan orang yang dicintai. Umpamanya, Anda punya sahib, punya kawan. Anggap namanya Walid. Nah, Anda cinta sama dia karena Allah. Dia alhamdulillah hafal Al-Quranul Karim. Dia selalu di saf pertama di masjid. Ya. Ketika suatu hari Anda melihat Walid ini biasanya habis sholat pulang. Ketika Anda melihat Walid habis sholat maghrib nggak pulang, ya Allah. Dia duduk ngaji sampai isya. Bertambah ketaatan Walid, bertambah cinta Anda sama dia. Sebaliknya, tatkala Anda melihat Walid kok sekarang udah mulai telat-telat, biasanya dia di soft pertama, jadi soft kedua, jadi soft terakhir, kadang-kadang dia masbuk, mulai kecintaan Anda berkurang. Kenapa? Gak seperti biasanya Walid. Jadi ingat, cinta karena Allah itu akan bertambah ketika orang yang kita cintai itu bertambah ketaatannya. Dan kita akan benci sama dia ketika ketaatan berkurang, apalagi dia melakukan kemaksiatan. Kemudian, bicara cinta karena Allah ini, orang itu hatinya akan lapang. Orang itu akan menjadi lebih kuat, bertambah keimanan. Beda sama cinta-cinta yang menyimpang. Orang kalau cinta menyimpang itu biasanya sakit hati ketika kawannya itu umpamanya yang dia cintain tahu-tahu berkawan sama orang lain. Dia jadi nggak suka. Kenapa? Dia mau berkawan sama siapa saja, fadhol. Karena engkau cinta sama dia karena Allah SWT. Bukan kita ingin menguasain dia, engkau kawanku aja, jangan bersahabat sama siapa-siapa. Enggak. Itu cinta karena Allah. Bagaimana yang pernah kita bahas pada bab yang sebelumnya. Ketika Allah Azza wa Jalla mengirim seorang malaikat dalam rupa manusia, bertanya kepada seorang laki-laki yang hendak ke kampung sebelah mengunjungi sahibnya, ditanya nih orang, apakah engkau di tempat sahibmu itu ada nikmat dunia yang hendak engkau dapatkan, engkau hasilkan? Kalau nggak ada. Terus, ghaira anni uhibbuhu fillah. Ada, melainkan aku cinta kepada dia karena Allah SWT. Maka engkau jadi cinta sama dia. Jadi cinta karena Allah itu akan membuat kita semakin kuat. Hati kita jadi lapang. Ketika sahib kita berkawan sama orang lain, nggak ada sakit hati kita. Karena cinta itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, maka hubungan orang yang cinta karena Allah itu hubungannya hubungan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itu bukan ngobrol terus ya, kerjanya ngobrol terus, ngomong terus, main terus lah. Saling mengajak kepada Allah, saling mengingatkan, itu cinta karena Allah SWT. Jadi engkau sekarang tinggal lihat persahabatanmu itu sama kawan-kawanmu karena Allah atau karena masalah. Ada urusan dagang, dia dekat, nggak ada urusan dagang, ya udah nggak ada lagi hubungan. Ada orang yang bersahabat selama 30 tahun, 40 tahun sampai tua-tua. Coba dilihat lagi. Apakah cintamu kepada sahabatmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala atau karena yang lain? Kemudian yang ketiga,
Masalah hati semua. Kalau pertama dan kedua itu cinta, yang ketiga ini berbicara tentang kebencian. Dia harus benci. Benci kepada apa? Benci kepada kekufuran. Dia nggak mau balik jadi orang kafir. Sama sekali. Sebagaimana bencinya dia untuk dilemparkan ke neraka. Maka orang kalau sudah seperti ini jamaah, kalau dia benci untuk dilemparkan ke neraka, maka dia benci dengan kekufuran. Dia mau diancam, mau ditindas, mau disiksa, dia tetap mempertahankan keimanannya. Atau sebaliknya, dia mau dirayu, mau diiming-imingin agar menjual agamanya, sama sekali dia tidak akan pernah melakukan itu. Karena dia benci sama kekufuran. Gak mungkin aku balik kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkanku. Aku gak mau dilemparkan ke dalam api neraka. Aku dikasih uang loh, dikasih sembako, dikasih rumah. Ini jemaah, ada satu hal yang Anda ingin mengingatkan. Kadangkala suami istri, apakah hubunganmu sama istrimu itu hanya karena urusan ya nikah aja, atau ada cinta karena Allah di situ? Sehingga seorang istri ketika melihat suaminya tidak sholat, dia benci sama suaminya. Dia benci. Ketika suaminya murtad umpamanya, maka dia langsung berpisah sama suaminya. Afwan. Ya, aku cinta kepadamu, aku cinta kepada anak-anak, tapi Allah lebih aku cintai dari semuanya. Maka ada kondisi-kondisi yang di situ Allah menguji kita. Engkau lebih cinta sama Allah, yang tentunya engkau akan benci dengan kekufuran dan orang-orang yang melakukan kekufuran, atau engkau gak cinta sama Allah Azza wa Jalla? Maka buat setiap muslim untuk melihat hubungan dia sama keluarga dia, apakah hanya naluri cinta yang memang ada di diri manusia, atau cinta yang engkau usahakan untuk tumbuh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Bismillah. Hadis nomor 376. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh, imamun adil, wa syabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, wa rajulun da'athu umra'atun zatu husnin wa jamal faqala inni akhafullah, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, wa rajulun zakarallaha qaliyan fafadat ainah. Muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau bersabda, ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan naungannya pada hari ketika tidak ada naungan kecuali hanya naungannya semata, yaitu 1. Imam pemimpin yang adil, 2. Pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, 3. Seseorang yang hatinya senantiasa dipertautkan dengan masjid, 4. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah, 5. Orang yang dibujuk oleh seorang wanita yang cantik lagi rupawan jelita, tapi dia menegaskan
sungguh aku takut kepada Allah. Dan 6, seorang yang bersedekah lalu menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Serta 7, orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla di tempat yang sunyi kemudian kedua matanya berlinang. Muttafaq alaih. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Di hadis 376 ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini tatkala matahari terik, kita bisa bernaung di rumah kita. Ketika jam 12 siang, matahari ada di tengah, atau jam 1, jam 2, jam 3, saat ini kita tidak ingin kulit kita tersengat oleh sinar matahari. Ada yang di dalam mobilnya dengan AC, ada yang di bawah pohon, ada yang di warung, ada yang di kantor, ada yang di kamarnya sedang istirahat. Ya, kita nggak ingin. Dan kita tahu kalau kita berdiri tersengat matahari dalam waktu yang lama, kulit kita akan terbakar. Bagaimana dengan kejadian kelak di padang mahsyar, bahwa mentari itu akan didekatkan ketika manusia keluar dari kuburan. Matahari itu akan mendekat kepada manusia dengan jarak 1 mil. Mungkin 1,5 kilo. Mana mungkin, Ustaz? Mungkin. Nggak ada yang tidak mungkin buat Allah Azza wa Jalla. Apakah mungkin manusia lahir tanpa bapak dan ibu? Mungkin kau akan mengatakan nggak mungkin. Tapi mungkin, dan sudah ada buktinya. Nabi Adam alaihissalam. Mungkinkah seorang lahir tanpa ada perempuan, tanpa ada rahim? Hawa istrinya Adam, dari mana diciptakan? Dari tulang rusuk Adam alaihissalam. Jadi nanti matahari akan mendekat dan manusia akan tenggelam dalam keringat mereka. Biqadri amali, semua sesuai dengan kadar amal dia. Lalu Nabi alaihissalatu wasallam menjelaskan ternyata ada 7 jenis manusia yang akan mendapatkan naungan. Bukan hanya 7, tapi di sini Nabi alaihissalatu wasallam menyebutkan ada 7 kriteria yang orangnya akan mendapatkan naungan dari Allah SWT. Dari 7 orang ini, para ulama menyimpulkan bahwasanya 7 orang ini berkaitan dengan masalah hubungan manusia dengan Allah Azza wa Jalla dan hubungan manusia dengan hambanya, dengan makhluk. Yang pertama adalah imamun adil. Imam yang adil. Tentunya imam yang adil ini kembali kepada imam yang tertinggi, kemudian yang turun ke yang di bawahnya. Seorang presiden sebagai pemimpin negara, seorang gubernur sebagai pemimpin provinsi, seorang bupati sebagai pemimpin kota atau kabupaten. Engkau akan ditanya sama Allah SWT. Seorang penguasa itu mampu untuk berbuat zalim. Dia kebal hukum. Yang berkuasa. Tapi tatkala dia adil ketika menjadi penguasa, itu spesial banget. Dia nggak pilih kasih. Dia tidak menzalimin rakyatnya.
Dalam pandangan dia, semua rakyat dia seperti sisir ya. Sama rata sama dia. Sama. Punya hak yang sama. Maka tatkala seorang imam berlaku adil, itu spesial banget. Dia bisa mendolimin orang tanpa ada yang menuntut dia. Tapi memang menuju kepada keadilan untuk seorang yang berkuasa, yang memiliki kekuatan untuk bertindak, memutuskan, menghukum, menvonis, mengeksekusi, itu sesuatu yang berat, jemaah. Makanya Nabi SAW menyebutkan untuk imam, pemimpin, penguasa yang adil akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia bisa berlaku adil, padahal kekuasaan dia membuat dirinya biasanya ya semena-mena. Yang kedua, pemuda. Ini berkaitan dengan hubungan sama Allah SWT. Pemuda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah. Dikala pemuda ini diuji dengan energi dia, dengan nafsu dia yang berapi-api. Ya, kebanyakan anak muda itu ingin santai, ingin hiburan, ingin kesana kemari, lupa dengan kewajiban-kewajiban dia. Namun ada pemuda yang tumbuh besar, dia sudah ngaji, jemaah. Tatkala kawan-kawannya sibuk bermain-main, dia berada di masjid. Dia menghafal Al-Quranul Karim. Dia tinggalkan perkara-perkara yang haram. Sebagaimana pemimpin ketika dia mampu untuk berbuat kezaliman, tapi dia tidak melakukan kezaliman, Allah ganjar dia dengan naungan Allah. Begitu pula ketika pemuda ini dengan energi dia, kekuatan dia, dia mampu untuk banyak berbuat kemaksiatan. Kalau dia mau menikmati masa muda dia dengan hiburan-hiburan, tapi dia memilih untuk taat kepada Allah SWT, maka Allah akan berikan naungan kepada dia. Karena kalau orang tua, orang sepuh, itu tobat, itu biasa. Karena selama ini dia udah berbuat dosa. Kekuatannya udah habis. Gak kuat lagi dia. Jantungnya udah lemah. Paru-parunya udah lemah. Punggungnya udah lemah. Lututnya udah gak kuat. Jari-jari kakinya udah lemes. Wajar ketika dia tobat. Tapi ketika pemuda tobat, kembali kepada Allah, menegakkan ketaatan dalam kondisi dia sedang muda, itu spesial banget. Yang ketiga,